seminar nasional, seminar kebangsaan, seminar pendidikan, kemudian seminar kepesantrenan. Termasuk untuk saat ini adalah Pekan Olahraga Nasional Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2023. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk gambaran bahwa nanti acara ini sebagai rangkaian dari opening untuk beberapa cabang olahraga seperti hanya yang sudah disampaikan, yang ada di studio ada beberapa cabang, diantaranya 7, ada bola voli, kemudian bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, lari 7 km, kemudian futsal dan juga vertical rescue. Dan mudah-mudahan acara nanti sukses hingga akhir nanti. Kemudian sebagai gambaran juga untuk Anda bahwa nanti di awal sebagai gambaran acara, dan tentu Anda menyimak juga yang tidak bisa hadir di Stadion Trikoyo Klaten, Jawa Tengah ini. Ada nanti dibuka, kemudian ada pertunjukan dan defile para atlet, ya, para atlet Pornas MTA tahun 2022. Kemudian nanti ada sambutan langsung Ibu Bupati Klaten, ada beliau Ibu Haja Sri Mulyani SM, ya. Kemudian secara simbolis nanti ada pembukaan Pornas dari MTA. Tidak lupa juga ada tausiah dan juga motivasi tentunya, ya, dari pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah SCM. Kemudian tidak lupa nanti setelah acara opening ceremony, nanti akan ada laga eksibisi antara MTA All Star dengan tim dari Pemkab Klaten, ya. Nah, nanti kita simak bersama setelah acara ini. Para peserta, para pengunjung nanti tidak diharapkan untuk pulang dulu setelah opening ceremony, nanti bisa menyaksikan dan menyimak laga eksibisi antara MTA All Star melawan Pemkab Klaten. Demikian rekan Wahid dan juga rekan Ahmad Fauzan yang dapat kami lakukan untuk Anda. Baik, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus, dan sepertinya para penggembira atau peserta yang ikut di Stadion Trikoyo saat ini cukup banyak, ya rekan Miftah, ya. Iya, iya. Ya, meskipun cuaca yang begitu terik, ya. Jadi para pengunjung dan di depan saya ini adalah tribun yang sudah disediakan, sudah dipasang peneduh, ya. Nah, jadi para peserta, para pengunjung bisa menikmati acara opening ceremony nih. Opening ceremony yang nanti akan berlangsung. Kemudian di sisi kanan saya, sisi kiri saya juga sudah banyak para peserta, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang tentu turut menggembirakan acara opening ceremony Pornas MTA tahun 2023. Ya, baik. Tadi juga disampaikan oleh Mas Inung bahwasanya di Stadion Trikoyo juga ada bazar UMKM dari warga MTA. Bagaimana antusiasme warga yang ada di sana dan apakah banyak yang meramaikan ini, rekan Miftah? Betul sekali. Tadi saya juga sempat mampir melihat dari bazar UMKM yang berada di samping stadion ini. Jadi para pengunjung, bahkan para peserta lomba lari tadi pagi setelah begitu lomba lari juga mampir-mampir ke bazar UMKM. Banyak sekali stand, baik itu kuliner, kemudian produk-produk souvenir dan lainnya, termasuk MTA TV. Nah, juga ada stand yang ada di sana, souvenir, kemudian kelengkapan Pornas, kelengkapan Silatnas maksud kami, ya. Silatnas yang nanti akan kita gelar dari kaos, kemudian topi, payung dan sebagainya bisa Anda dapatkan di sana juga. Kemudian dari kuliner-kuliner menarik sekali. Ya, ini saat ini untuk bazar UMKM juga masih berlangsung, ya. Jadi nanti para pengunjung yang belum sempat mampir nanti bisa sebelum masuk mampir atau setelah selesai nanti mampir untuk ke bazar UMKM. Baik. Terima kasih rekan Miftah untuk laporan awalnya terkait dengan opening ceremony Pornas ini. Nanti kita ingin dapatkan update terbaru terkait dengan opening ceremony yang ada di Stadion Trikoyo. Terima kasih rekan Miftah. Terima kasih rekan Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi menjadikan gambaran untuk kita ya, terutama untuk saudara-saudara kita di berbagai daerah seluruh Indonesia yang menjadi warga MTA, tentunya juga memprioritaskan untuk bisa melihat tayangan channel terpilih MTA TV dan juga relay radio jaringan untuk mengetahui kabar terkini kegiatan dari Pornas 2023. Apalagi tadi kita juga bisa melihat para kontingen dari berbagai perwakilan ya Mas Inung sudah mulai memasuki lapangan untuk mempersiapkan diri opening ceremony pada kesempatan kali ini. Nah, Mas Inung, ini tadi kan tentu di Stadion Trikoyo ini nanti banyak orang di sana. Bagaimana persiapan panitia untuk mempersiapkan supaya semua acara berjalan lancar, bukan hanya yang ada di dalam, tapi kondisi di luar pun masih terkondisi dengan baik. Untuk persiapan alhamdulillah sudah mempersiapkan juga keamanan, parkir, kemudian teman-teman Bankom dan lain sebagainya. Di situ insya Allah dengan pengamanan yang baik, itu insya Allah kegiatan di opening ceremony bisa berjalan dengan lancar. Dan ada juga informasi untuk kita menyiapkan beberapa toilet, Baturasan ya. Karena memang dengan peserta sebanyak itu perlu ada paturasan yang dipersiapkan. Itu memang hal yang wajib ya dibutuhkan karena untuk kenyamanan para pengunjung tentunya kan seperti itu. Kalau untuk parkirnya letaknya di mana saja ditempatkan? Kalau parkir alhamdulillah sudah menyiapkan di beberapa tempat, termasuk di area Trikoyo, Stadion Trikoyo itu ada SMK 3, ada SMA 2, kemudian di sebelah baratnya itu ada Budi Luhur, SD Budi Luhur, ada Lajuardi itu, kemudian nanti juga sudah beberapa menembusi di Masjid Raya. Gitu. Luas kalau di sana. Ya, karena beberapa peserta nanti tadi itu juga di dropping, jadi turun, kemudian parkir mobil besar itu di Masjid Raya. Gitu. Baru nanti ada penjemputan ini. Iya, ada penjemputan. Baik, ternyata persiapannya juga sudah begitu matang untuk kegiatan di opening ceremony kali ini ya rekan Fauzan ya. Apalagi nanti kalau semua atletnya saja sudah 3.500 kurang lebih. Apalagi penggembira nanti pasti ribuan yang ada ya. Otomatis memerlukan berbagai fasilitas seperti kantong parkir, termasuk juga paturasan itu juga. Baik, Mas Inung, ini kan kegiatan nanti berlangsungnya cukup lama ini ya. Tentu stamina perlu dijaga pula. Dan untuk menyemangati para panitia ini yang ada di sana, yang Mas Inung lakukan selaku ketua panitia juga ini bagaimana ya Mas? Tentunya untuk tetap koordinasi, memberikan satu semangat bahwa acara ini insya Allah semoga yang diutamakan itu adalah ikhlas dan sabar semacam itu. Karena memang acara cukup besar ya, cukup banyak. Kemudian di berbagai tempat, kalau cabang olahraganya di berbagai tempat begitu ya. Memang perlu ekstra ikhlas, ekstra sabar. Terus koordinasi. Gitu. Ya, mungkin bisa disampaikan pula ini Mas Inung untuk kegiatan ini nanti di tempat Stadion Trikoyo siapa saja yang diundang dan yang menjadi izin supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Untuk yang di Trikoyo itu insya Allah yang jadi undangan itu ada Ibu Bupati, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, serta dari Muspika di perwakilan Klaten itu satunya. Kemudian dari tamu undangan intern itu ada pimpinan pusat, kemudian ada beberapa pimpinan perwakilan di Solo Raya dan sekitarnya. Begitu. Kalau untuk kontingen peserta itu memang ada yang mendaftar dari luar Jawa? Ada yang luar dari Jawa. Mana? Itu dari lari tadi dari Tulang Bawang Lampung. Datang langsung dari Lampung ini. Datang langsung. Masya Allah ini. Baik, untuk kegiatan olahraga kan memang sebaiknya kita mengikuti standar yang ada ini ya. Termasuk juga dari kegiatan ini kami dapat informasi ternyata juga bekerja sama dengan KONI ini. Bisa disampaikan Mas Inung. Untuk POR tahun ini alhamdulillah untuk di Klaten itu kerjasama dengan KONI untuk
persiapan wasit dan lain sebagainya, Iya. itu memang kita istilahnya minta bantuan karena kegiatan ini dilaksanakan untuk apa namanya, tas nasional, Iya. untuk Pornas. Jadi ada yang lomba-lomba itu yang perlu ada wasit karena memang agar tidak ada istilahnya apa nggih? Subjektivitas betul. Tetap terjaga ya. Iya. Apalagi dengan olahraga ini kadang tensinya tinggi Betul, nih ya, Mas Inung. Walaupun kita sama warga, terkadang yang namanya lomba itu kita hatinya itu pengen menang, pengen menang gitu. Apalagi sifatnya yang muda itu kan pengen jadi juara semacam itu. Jadi segala bentuk emosi dan serat itu pasti muncul macam. Maka perlu ada wasit yang berlisensi. Alhamdulillah. Oh begitu. Jadi seluruh wasit memang berlisensi. Ya, insya Allah tetap terjaga kredibilitasnya begitu ya. Insya Allah begitu. Baik. Kemudian untuk selanjutnya tentunya setelah opening ceremony di hari berikutnya kembali ke cabur masing-masing begitu. Betul. Kegiatannya. Untuk setelah ini kemudian nanti hari Seninnya. Hari Senin itu insya Allah sudah mulai sorenya itu insya Allah juga sepak bola melanjutkan pertandingan, kemudian malamnya itu mulai untuk pertandingan bulu tangkis. Oh malam? Ya malam. Untuk bulu tangkisnya? Malam, insya Allah jamnya malam, habis sholat isya. Insya Allah itu juga nanti hari Senin itu eksebisi itu antara Astar dengan Kapolres. Semoga kemudian tentunya ini harus ada aturan-aturan yang berlaku nanti. Apakah sudah ada sosialisasi bagaimana panitia membuat sebuah aturan untuk para peserta nanti selama bertanding begitu? Kan ini yang menyelenggarakan Majelis Tafsir Al-Quran, tentunya aturan, nilai-nilai, adab dan lain sebagainya pun juga harus diterapkan begitu. Betul. Untuk aturan insya Allah sudah dibuatkan oleh panitia, sudah disosialisasikan di technical meeting semacam itu. Termasuk seperti halnya tadi pagi lari itu ketika minum juga harus sambil duduk. Betul. Itu adab. Beberapa itu bahkan menjadi satu poin itu di juri itu kalau melihat minum dengan berdiri itu didiskualifikasi. Walaupun dia nomor 1 nanti. Iya. Luar biasa. Oh begitu. Jadi memang itu diterapkan ya. Kemudian aturan yang lain? Aturan yang lain seperti kalau umum syariah di pakaian itu kalau bisa celana panjang ataupun pakai legging semacam itu bisa. Untuk yang biasanya olahraga asal-asalan kalau menggunakan celana begitu. Sampai atas biasanya. Kita di Pornas ini insya Allah kemarin sudah sedikit menerapkan kalau bisa memakai celana training, celana ataupun legging. Termasuk juga kemarin ini kan PS Media sebenarnya juga ikut berpartisipasi ini, walaupun mungkin kalah untuk pertandingan kemarin. Tapi ada satu hal yang menjadi poin, ya mungkin ini tidak tertulis ketika kemarin main sepak bola, ketika jatuh atau mungkin menjatuhkan lawang, langsung diminta untuk bersalamat. Betul. Iya, itu salah satu bentuk sportivitas, memang juga sedikit ada aturan di situ kalau memang menyenggol lawan ataupun istilahnya sliding sampai jatuh, itu harus segera berjabat tangan semacam itu. Oh gitu. Nah ini sebagai contoh juga adab dalam berolahraga. Ada adabnya begitu. Kemarin ketika juga melewati waktunya kita juga berhenti semua. Kemarin sempat kalau sepak bola kan 2 kali 2 kali permainan. Dua kali pertandingan jam 2 dan jam 4. Kalau jam 2 itu kemarin juga melebihi adzan ngasar. Nah saat adzan itu ada break untuk istirahat. Jadi water break. Betul. Baik, ini luar biasa adab-adab yang diterapkan dalam Pornas tahun ini dan semoga ini nanti bisa berkelanjutan. Apalagi kita kan dakwah Islam yang ditekankan ini ya Mas Inung ya. Untuk peserta berarti memang khusus untuk peserta cabang olahraga dari warga MTA begitu. Betul. Mekanismenya seperti apa untuk pendaftarannya? Kalau pendaftaran itu memang dari kita kumpulkan di perwakilan. Jadi setiap cabur-cabur itu nanti dikelola atau didata di perwakilan. Kemudian dari perwakilan itu
nanti didaftarkan salah satu kepada panitia semacam itu. Gitu. Dan ada legalitasnya, itu ada tanda tangan atau surat keterangan dari pengurus. Oh iya, harus itu. Karena kalau tidak nanti akan jadi permasalahan gitu. Ya. Baik, ini tadi kan memang banyak hal yang menjadi contoh untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mungkin kita nanti kalau ada pertandingan dengan yang di luar, ini bisa menerapkan adab-adab yang seperti itu, seperti halnya memakai legging dalam olahraga, celana panjang, adab bersalaman ketika menjatuhkan supaya nanti tidak ada gil-gil itu tadi ya. Harapannya juga semacam itu, tidak hanya dalam pertandingan di Porna saja, tapi nanti pertandingan melawan instansi lain ataupun klub lain, kita sebagai pemain PSMTA di perwakilan masing-masing pun juga melakukan hal sama semacam itu harapannya. Ini bagian dari contoh contoh yang diberikan sehingga nanti di daerah pun juga bisa dilaksanakan. Terkait persiapan tim kesehatan, bisa disampaikan bagaimana panitia Pornas mempersiapkan tim kesehatan? Untuk tim kesehatan kita juga menyiapkan dan meminta tolong dari berbagai perwakilan karena memang di lari membutuhkannya banyak tim kesehatan. Dan alhamdulillah di stadion juga sudah membuka posko-posko untuk kesehatan semacam itu. Oh begitu. Baik, memang keamanan juga perlu dijaga, kesehatan maksudnya ya, supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila terjadi segera ditangani. Bisa ditangani, segera diantisipasi sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatannya. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pastikan Anda bersama kami. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Nusantara, anugerah terindah Sang Pencipta, berhias cakrawala keindahan dan alam nan perkasa. Ibu Pertiwi tak henti memberi asa dan suka. Negeri beragam suku bangsa dan bahasa. Beribu kearifan lokal dan budaya. Berjuta penghidupan bernaung di sana. Indonesia, tempat lahir putra-putri terbaik bangsa. Tempat keceriaan berbalut keramahan. Tempat bernaung segenap jiwa yang selalu rindu akan persaudaraan. Tempat sanubari mematri kokoh semangat saling berbagi. Tempat kedamaian, sebuah berkah dari Ilahi. Dari generasi ke generasi, tak pernah luntur jujur menjadi kultur. Berakhlak mulia bagai permata, tak jiwa letih mengusap perih, menanam dalam-dalam rasa dendam. Bergandeng tangan hingga ringan beban. Ingatan tergores bersemayam di kampung halaman. Akankah semua keindahan itu terhapus begitu saja? Akankah kedamaian berubah menjadi sebuah pengalaman pahit? Akankah hasrat, hasut, dan penyakit jiwa berhasil masuk mengotori serambi hati? Tega rasanya jika harus menjalani kedengkian hati.
Tak sampai hati rasanya jika harus bersilang kata dengan saudara sendiri. Tak rela rasanya jika harus jatuh harga diri hanya demi sebuah pemikiran mini. Apakah kita hanya diam, dikuasai angkara murka dan amarah memuncak? Apakah kita tak peduli bila hati Ibu Pertiwi terluka? Apakah kita tetap menutup mata dan telinga